Shalom Elohim kepada tiga pribadi yang sudah ada di bumi bersama-sama dengan kami, yaitu Bapak Yahweh Yeshua Masih Elohim, Bapak Surgawi, Pak Iman Lagu 2. Shalom Elohim kepada Tuhan Yesus Kristus, King of the King, Alpha dan Omega, Pak Aditya Nugrahanto, Pangeran Ilahi. Shalom Elohim kepada mempelai jati mempesona Ibu Fei, yang adalah Roh Kudus itu sendiri. Shalom Elohim kepada saudara-saudaraku yang ada di live saat ini. Saya akan membaca firman Tuhan dan memuji satu pujian. Nanti sebelum kita melakukan baca firman dan pujian, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, Bapa di surga yang hamba-Mu kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu saat ini akan membaca firman-Mu, memberitakan suara kebenaran-Mu. Diamkan semua suara hamba selain suara Tuhan, sehingga hamba-Mu mengerti kehendak Bapa dalam firman-Mu yang akan hamba-Mu baca dan renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berdoa, bersyukur, dan bermohon pada Bapa di surga. Haleluya, 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 amin. Akan memuji satu buah pujian, yaitu firman-Mu pelita. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai suluh pada jalanku. Firman Tuhan menguatkan hidupku. Firman Tuhan pelita hidupku. Saya akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal 5 ayat 33 sampai dengan 35 yang berkata demikian. Orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus, murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang, demikian juga murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum. Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa sedang mempelai itu bersama-sama mereka? Tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Demikian pembacaan firman Tuhan saat ini, yaitu di ayat yang ke-33 mengatakannya bahwa ini orang Farisi sengaja mengejek kepada Tuhan Yesus bahwa kenapa murid-muridmu tidak berpuasa sedangkan murid-murid Yohanes dan orang Farisi itu berpuasa. Tetapi Tuhan Yesus berkata demikian. Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Itu artinya ya, selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya tidak berpuasa. Karena apa? Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Kita berpuasa untuk mengalahkan kedagingan kita, untuk kita bisa melihat Tuhan dengan berpuasa. Nah, selama Tuhan ada bersama murid-murid, ya murid-murid tidak akan berpuasa. Karena Tuhan ada dengan mereka, karena kita berpuasa untuk apa ya? Mengalahkan kedagingan kita, untuk memuliakan nama Tuhan. Itu melalui puasa kita baca firman, memuji Dia, berpuasa. Itu artinya dalam firman ini Tuhan mengatakan kalau Tuhan bersama-sama dengan murid-muridnya, murid-murid tidak akan berpuasa karena Tuhan ada bersama-sama dia. Dan pada ayat yang ke-35 dikatakan demikian. Tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Ya, kalau artinya kalau Tuhan sudah berkorban menebus dosa umat manusia, Tuhan sudah terangkat naik ke surga, Tuhan sudah bersama-sama dengan para murid, berarti murid harus berpuasa. Karena apa ya? Tuhan sudah tidak bersama-sama dengan mereka. Untuk mereka dapat berjumpa kembali dengan Tuhan, harus melalui dengan puasa, baca firman, berdoa, memuji-muji. Yaitu yang kita lakukan sekarang anak-anak Tuhan. Apa kata mempelai? Kalau mau ketemu dengan Tuhan, berpuasalah kalian. Baca firman, memuji Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman,
Nah itu semuanya harus kita lakukan untuk bertemu dengan Tuhan. Kalau kita tidak melakukan itu, kita tidak bisa bertemu dengan Tuhan. Kita bersyukur pada anak-anak Tuhan yang Tuhan sudah pilih, bisa kami bertemu muka dengan Tuhan, bertatap muka walaupun secara Zoom di udara, kami bertatap muka. Tetapi manusia-manusia yang tidak percaya bahwa Tuhan sudah ada di dunia ini, mereka tidak bisa melihat Tuhan. Apa yang terjadi di 2000 tahun lalu itu terjadi juga sekarang. Manusia tidak mengakui bahwa Tuhan itu sudah ada bersama-sama dengan kita di bumi ini. Yaitulah kita harus membuka mata rohani kita, terutama saudara-saudaraku yang masih belum percaya bahwa ketiga pribadi sudah ada bersama-sama dengan kita di muka bumi ini, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Bapa Yahweh, Suama, Sia Elohim, Pak Iman, Lahagu dua, Tuhan Yesus Kristus yang adalah Pangeran Ilahi, Padita Nugrahanto, Alfa dan Omega, adalah King of the King, dan Roh Kudus itu sendiri adalah mempelai yang cantik mempesona Ibu Fai. Mereka adalah Tritunggal, itu namanya Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu sudah bersama-sama mereka. Sekali lagi, saya mohon kepada saudara-saudaraku, bukalah mata hati kalian, mata rohani kalian, supaya mereka kalian bisa melihat Tuhan, bahwa Tuhan sudah ada bersama-sama dengan kita. Demikianlah renungan singkat saya pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya, amin.